لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita mesti senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberikannya nikmat dan karunia dekat-dekat dengannya, selalu duduk atau selalu hadir di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan benar-benar memuliakan kita di dunia sampai akhirat. Majelis-majelis seperti ini di zaman-zaman sekarang adalah majelis yang kita harap mudah-mudahan membuat kita kuat menghadapi berbagai gempuran fitnah, syubhat dan syahwat. Karena memang kalau diingatkan, insya Allah kita ingat. Oleh itu, mari kita mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ini menjaga kita. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hadir di Masjid Asy-Syuhada Air Tiris ini ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjasa mengeluarkan kita dari lembah kejahilan kepada ilmu pengetahuan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Tinggal kita mengikuti, melalui dan meneladani. Mudah-mudahan salawat dan salam kita menjadi bekal untuk mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak kepada aku mengucapkan salawat. Ma'asyarul kiram, ini pertemuan terakhir atau pertemuan, kita tengok aja lah tadi. Nah, mungkin 2 kali lagi, masih berkaitan dengan alamat ahli sunnah, tentang tanda-tanda ahli as-sunnah. Tentu ahli sunnah menurut sunnah. Sebab kalau ahli sunnah menurut pengakuan, klaim orang, semuanya mengaku ahli sunnah. Tapi pada taraf pembuktian dan kenyataan, perlu kita tahu seperti apa ahlus sunnah itu. Sudah disebutkan beberapa tanda oleh Syekh penulis rahimahullah ta'ala, dan kita lanjutkan yang terakhir kemarin ya, tentang al-ilmu huwa sunnah wal jahlu
huwal bid'ah. Bahwa Ahlussunnah itu selalu mengusung ilmu dan menghindari al-jahlu. Apa yang dimaksud dengan ilmu adalah as-sunnah, dan apa yang dimaksud dengan al-jahlu adalah bid'ah. Makanya min alamatis sa'ah akhdhul ilmi anil asagir. Di antara tanda kiamat itu adalah ilmu diambil dari yang kecil-kecil. Siapa yang dimaksud dengan al-asagir? Imam Ibnu Ma'in mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan adalah ahlul bidah, ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu dasarnya bukan ilmu, tapi dasarnya adalah nafsu. Karena apa? Karena sesuai keinginan, bukan sesuai dengan yang diperintahkan atau yang dicontohkan atau yang dianjurkan. Nah, jadi oleh sebab itu al-jahlu huwal bid'ah, kata Syekh, wal ilmu huwa as-sunnah. Makanya Ahlussunnah mesti mempelajari sunnah Nabi SAW, kemudian mengikutinya, mengamalkannya. Sedangkan ahli bid'ah enggak. Ahli bid'ah tanpa ilmu kan bisa bikin bid'ah kan? Tanpa ilmu bisa bikin bid'ah. Apakan saja dulu, nanti kalau apa bisa diapakan. Sah? Jadi tidak ada dalil, kerjakan aja dulu, nanti bisa dicarikan dalilnya. Kalau Ahlussunnah tidak, kumpulkan dulu dalilnya, kemudian pahami dulu dalilnya, setelah itu baru dikerjakan sesuai dengan dalil. Ya, banyak nanti kita lihat di kenyataan, walaupun kan ada yang bilang hadisnya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, kenapa bertentangan? Kenapa bertentangan? Sebabnya tidak lain tidak bukan adalah yang sebagian mengambil keterangan maksud Al-Quran dan Sunnah dari Al-Quran dan Sunnah, sebagian meraba-raba maksud Al-Quran dan Sunnah dengan pemikiran dan perasaan serta pengalamannya. Paham tak? Contoh aja lah, misal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ini kalau kita lihat dari Nabi langsung, apa yang dimaksud adalah hadis tentang anjuran menuntut ilmu. Tapi bagi sebagian anjuran menuntut lemu. Kan kalimat man salaka, siapa yang menempuh, tariqan, satu jalan, yaltamisu, mencari, menuntut, ilman, suatu ilmu, sahhalallahu, Allah mudahkan, lahu au bihi tariqan ilal jannah, dengan itu Allah mudahkan jalan ke surga. Lalu diterjemahkan oleh sebagian, siapa yang salaka yasluku sulukan, siapa yang masuk suluk. Kemudian tariqan, melalui salah satu tarekat mu'tabarah. Ya, melalui salah satu tarekat mu'tabarah, maka dia akan mudah masuk surga. Jadi walaupun masuknya lah masuk. Jadi dari satu hadis bisa berubah pemahaman yang satu dengan yang lain. Hadis itu pentingnya kita tanya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Adakah Nabi memuji orang yang pergi menuntut ilmu?
Ada Nabi memuji orang yang menuntut ilmu? Anggukkanlah bang, sebanyak itu dalilnya. Jelas. Tapi ada enggak Nabi memuji orang menuntut ilmu? Hah? Ada bukti? Hah? Ada Nabi memuji orang yang menuntut ilmu? Tidak ada. Buktinya tidak ada Nabi SAW, mohon maaf, membuat cara-cara tertentu yang dengannya mendapatkan ilmu dengan cara merenung 10 hari, 20 hari, 40 hari, mengurung diri. Tidak ada. Jelas? Ada dulu sebelum Islam ya. Ada sebelum Islam. Kalau nak mau juga pergilah ke Gua Hira tu. Pergi ke Gua Hira. Kan Nabi di Gua Hira dia sebelum Islam. Lagipun tidak ada Nabi menganjurkan sahabatnya selepas Islam masuk lagi ke Gua Hira. Ada Nabi. Bahkan ini mungkin ini saya tidak pastikan ini. Nabi sering ke Quba, sering ziarah ke makam Baqi, sering ziarah ke syuhada Uhud, sering naik ke Uhud. Tapi saya tidak menghafalkan. Mungkin saya salah ini. Ya. Nabi mengajak reuni ke Gua Hira. Nah, yang tahu tolong kasih tahu saya. Setahu saya Nabi tidak menganjurkan sahabat untuk naik ke Gua Hira. Mana tahu kan? Ada tuan-tuan tahu, kasih tahu saya. Saya blank di sini sekarang. Tapi saya bilang saya tidak tahu kan? Mungkin yang lain mungkin tahu. Kalau tahu, dengan mohon beritahu saya. Tapi kalau Nabi ke atas gunung Uhud sering, ziarah ke Quba sering. Tapi untuk kembali ke Gua Hira saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dari satu hadis bisa berubah bertentangan. Hadis tentang nuntut ilmu tapi dipakai untuk nuntut ilmu hanya dengan menggunakan bahasa. Man salaka yasluku sulukan, tariqan menjadi tarekat, yaltamisu ilman mencari ilmu menjadi cari ilmu. Tentu akan terjadi bertentangan. Gimana caranya untuk mengakurkan? Akurnya dengan kembali kepada Nabi alaihissalatu wassalam, seperti apa yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian kita minta tolong kepada para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Di bab apa mereka riwayatkan hadis ini? Alhamdulillah, rata-rata ulama meriwayatkannya dalam bab fadilat menuntut ilmu, bukan nuntut ilmu. Jelas ya? Jelas bang? Ya, supaya kita lanjut. Nah, baik. Kemudian saya berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iman la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Iman itu akan berlindung ke Madinah seperti berlindungnya ular ke lubang atau ke lubangnya atau ke sarangnya. Al-juhru itu adalah ruangan kecil. Maka juhru al-dhab adalah lubangnya. Juhrul hayya atau ular itu adalah lubang ular. Ular di lubang semua. Iya kan? Nah, alhamdulillah. Jadi seperti ular kembali ke lubangnya. Kapan dia kembali? Di saat ada gangguan di luar. Tentuan kalau lihat dhab
Tahu dhab? Kadrun, kadal gurun. Halal dimakan? Kalau buaya darat? Halal dimakan? Halal dihukum. Buaya darat halal. Kalau kadrun, kadal gurun itu halal. Dia punya lubang. Kalau antum kejar, lari ke lubangnya. Jadi ketika ada gangguan di luar, dia kembali ke lubangnya. Jadi demikian juga keimanan ini. Nabi gambarkan bahwa iman akan berlindung ke Madinah, yaitu ketika tidak aman di luar, seperti ular kembali ke lubangnya atau ke sarangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu wa fil ardi ahadun yaqulullah. Tidak akan datang kiamat sementara masih ada di muka bumi yang mengatakan Allah. Nah, hadis ini juga subhanallah, kalau dipahami secara bebas, maka akan terjadi pertentangan dan perselisihan lagi. Bukan hadisnya yang salah, enggak. Yang salah adalah yang memahaminya tadi. Kalau Nabi mengatakan, menafsirkan hadis ini, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Kiamat takkan berlaku kecuali di saat itu tinggal syirarul khalq. Apa mana syirar? Jamak syar. Apa mana syar? Makhluk-makhluk jahat. Siapa makhluk jahat? Makhluk jahat siapa? Orang kafir. Maka orang kafir tak akan lagi mengatakan Allah. Maka masing-masing hadis ini menafsirkan, tapi datang yang lain lagi, ya, bahwasanya tidak ada orang yang berzikir mengucapkan Allah, Allah, Allah. Gimana? Mana di antara dua tafsir tadi yang benar? Mana di antara tafsir yang benar bahwa maksud Nabi tidak ada lagi orang Islam? Tapi kawan mengatakan tidak ada lagi yang berzikir Allah, Allah. Akhirnya jadilah hadis ini dasar untuk berzikir Allah, 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 Allahu, Allahu, Allahu. Habis tinggal hu. Jelas. Yang menafsirkan yang pertama Nabi. Yang menafsir yang kedua adalah selain Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, makanya yang mengikut Nabi pasti berbeda tafsirnya dengan yang tidak ikut Nabi dalam menafsirkan. Kenapa bang? Makanya Nabi pernah tidak Nabi berzikir Allah, Allah, Allah? Ada enggak? Tak boleh. Tonton canda-canda kebayo batido canda. Ada enggak Nabi dalam zikirnya mengajarkan Allah, Allah, Allah? Ada? Enggak ada. Nah, oleh demikian ikhwani kaum muslimin sekalian, orang ini mengatakan ada, antum ustaz abang mengatakan tidak. Lalu gimana caranya biar keduanya berdamai? Hadirkan Nabi. Ya, hadirkan Nabi. Kita tanya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Kabarnya berzikir Allah, Allah, Allah itu bisa menghadirkan Nabi. Sah? Kalau gitu ayo kita hadir.
ya kita apa namanya, kita dokumentasikan, di live kan seluruh dunia, supaya tidak ada lagi nanti yang bantah. Ya Rasulullah, apa maksud hadis ini? Apakah engkau mengajarkan zikir Allah Allah ke maksudnya, atau maknanya tidak ada lagi yang mengakui Allah sebagai sembahannya? Nah, kira-kira jawaban Nabi yang mana ya? Bang, abang ada akses ke situ enggak? Bisa menghadirkan Nabi, kita ikut. Kan ada ceritanya ya kan, anak muda yang menuntut ilmu masuk surga kan? Sah? Lupa tuan-tuan? Yang kemarin kita ceritakan, ada anak muda rajin nuntut ilmu di Baghdad, karena dia mendapatkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan alal jannah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Maka rajin dia, ini ingin mudah masuk surga. Karena baru masuk, datanglah kepadanya malaikat. Datang kepadanya malaikat. Nah, kamu rajin sekali di depan terus belajar. Kenapa? Saya ingin masuk surga. Dari mana kamu tahu? Ada hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ginilah. Kalau gitu, kalau kamu memang masuk surga, saya diutus Allah untuk bawa kamu ke surga. Sebagai imbalan kamu rajin menuntut ilmu. Alhamdulillah, setiap petang datanglah malaikat itu mengajak dia, picingkan mata. Sampai ke surga, seperti taman-taman, dayang-dayang, sungai-sungai, buah-buahan. Masya Allah, asyik sekali dia. Menjelang subuh datang lagi malaikat, yuk kita pulang. Rupanya masuk surganya malam aja. Siang surganya tidak buka. Jadi berlanjut sampai hilang dari majelis. Karena dia sudah tercapai tujuan, untuk apa lagi belajar sah? Tuan-tuan misalnya nak jadi orang kaya kan? Nah, habis itu dapat kekayaan. Nah, dari sekarang dia masuk surga. Syekh karena dia sering dah lama tidak nampak, tuh nanya, jangan-jangan ada sesuatu. Ditanya, di mana si fulan? Tidak tahu Syekh, coba dicari. Akhirnya didapat. Ditanya, kenapa tidak ada lagi di majelis syuhada? Saya begini akhi, katanya, saya kan nuntut ilmu itu karena terinspirasi oleh hadis Nabi. Siapa yang keluar menuntut ilmu, Allah mudahkan masuk surga. Sekarang saya sudah masuk surga. Tiap malam saya masuk surga. Siapa ngajak? Malaikat katanya. Akhirnya dilaporlah ke Syekh. Ternyata si fulan tidak mau lagi belajar karena dia sudah berhasil dapat yang dituju. Apa itu masuk surga? Syekh tentu paham, orang berilmu tahu ini tipu daya syaitan yang ngaku malaikat. Ini korbannya yang tadi, yang tanggung itu. Yang tanggung walaupun sudah berumur tapi tidak pernah nuntut ilmu, kena jebakan bad syaitan. Nah, jadi kaum muslimin. Akhirnya saya datang ke anak itu. Benar kamu udah masuk surga sayang? Iya. Siapa yang bawa? Malaikat. Boleh tak Ustaz ikut? Bilang sama malaikatnya ya. Besok sampai malaikat. Kata malaikat boleh. Sebab dia berharap andainya Buya ini bisa bisa ditipu, tentu muridnya akan banyak yang mendaftar jadi golongan sesat. Dia aja Syekh, seperti aturan mainnya, picingkan mata. Kapan mulainya? Setelah maghrib, siap-siap sholat maghrib. Dia berangkat.
berangkat mereka ke surga. Betul, Syekh melihat seperti yang dilihat oleh anak itu. Indah sekali tempatnya, pelayan-pelayan yang cantik-cantik, makanan lezat dan seterusnya. Pas menjelang subuh, datang lagi malaikat itu. Ayo kita pulang. Nah, di sini Syekh mengatakan, saya tidak mau pulang. Masa sudah masuk surga nak keluar lagi? Sah? Ngapain lagi turut-turut di luar? Sah? Woi, awak payah-payah duduk longgak sampai-sampai apa namanya bersimpun untuk ilmu, sah? Sampai-sampai ngantuk-ngantuk baca Quran. Kan untuk masuk surga, sekarang untuk masuk surga untuk apa lagi? Sah? Yang kedua, saya tahu kata Syekh, orang yang sudah masuk surga tak pernah keluar lagi. Ada ceritanya orang masuk surga keluar lagi? Tak ada kan? Oleh sebab saya nak mau pulang. Dibujuk-bujuk tak mau saya pulang. Akhirnya muridnya tadi tentu segan sama syekhnya. Kan? Akhirnya dia juga bertahan pula sama syekh, tak pulang. Akhirnya ditinggalkan oleh malaikat tadi. Tentu semakin apa? Semakin lama semakin terang. Semakin lama semakin terang. Akhirnya ternyata mereka berada di TPA kota Baghdad. Tahu TPA bang? Tidak tamat pembuangan Al-Quran bang. Tempat pembuangan akhir sampah kota Baghdad. Sodo sampah kota Baghdad itu kok kira buang bang. Apa nak bang nengok TPA? Mau pakai muara fajar wak mau? Untuk nyongka bang. Lah kewalahan wali kota kami deh. Sampah. Akhirnya baru sadar itu anak, kamu sudah ditipu syaitan yang mengaku malaikat. Jadi kalau ada syekh yang mengaku yang didatangi oleh malaikat atau yang mengaku Tuhan memberikan wahyu kepadanya, model inilah. Karena rata-rata syekhnya tidak berilmu karena menggunakan hadis untuk nuntut lemu, bukan untuk belajar ilmu. Karena sudah terbiasa mengatakan yang kalian pelajari di Masjid Syuhada itu kulit-kulit. Kami sudah sampai ke isi. Yang diajarkan Nabi itu, para Nabi itu hanya sampai ke pantai. Kalau syekh-syekh kami menyelam ke dasar laut. Iya, tianya dan tidak bila mesir. Tidak bila lome. Kali apa? Kalau Nabi tak ada yang lome. Makanya wali dalam Islam wali menurut Ahlussunnah tidak ada yang gila. Tidak ada wali yang gila. Kalau ada gila berarti wali wali entahlah, wali setan ya. Antum bilang wali setan. Kalau gila pasti cintanya ilegal atau zikirnya ilegal. Saya pastikan tidak ada zikir yang legal bikin gila, tidak ada cinta yang legal bikin gila. Kalau tidak percaya bacalah buku-buku orang gila tuh. Buku-buku orang gila karena cinta atau gila karena ibadah, silahkan dibaca. Pasti tuan-tuan dapatkan. Bisa karena ibadahnya ilegal. Apa ibadah ilegal? Ibadah ilegal itu apa? Bid'ah. Ayah bang nyebut bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu namanya ibadah ilegal. Kan tidak ada lisensinya kan? Ada lesennya. Kan bawa tangan itu semua. Kan di bawah tangan semua itu. Yang legal yang mana? Sunnah. Kalau sunnah legal formal. Kalau buatan syekh, wirid syekh fulan itu bawah tangan, sudah tahu tuh bawah tangannya.
tolong jualin Pak, buah bukan buah tangan, di bawah tangan, pengurusannya ilegal, tidak sesuai persyaratan, tapi keluar juga izin. Adonya tidak banyak. Itu tidak terjadi bencana banyak kan? Ya ada izinnya, tapi izin yang tidak legal. Kan ada bilang itu bukan karena illegal lodging, tidak. Iya, tidak illegal lodging, tapi izin operasionalnya banyak yang ilegal. Iya bang, kau tentu dah bang, pernah mengalami. Jadi kaum muslimin banyak, tidak ada api di lapangan banyak, tidak legal, tapi izin juga tetap kelar. Nah, jadi oleh itu demikian juga nih ibadah ini, dia ilegal, tapi tetap diizinkan oleh para pejabat agama itu. Sebagai contoh, Natal bersama, legal apa ilegal? Ini menentang nampaknya ya. Ilegal. Tapi banyak pejabat agama yang nak mengizinkannya, bahkan mengajaknya. Sahih? Walaupun dia dengan kekuasaan yang mengatakan bagus, enak, nyaman, tapi tetap ilegal. Ini berbahaya, bisa menistakan agamanya sendiri. Sah? Ini masalahnya, banyak pejabat yang melegalkan yang ilegal. Allah musta'an. Apa sebabnya? Banyak. Sebabnya ya banyak. Sah? Apakan aja dulu, nanti kalau apa bisa diapakan itu. Jadi gara-gara apa-apa inilah masalahnya, semuanya tapu-apu. Dah, gara-gara ilmu apa-apa sehingga banyak hasilnya tapu-apu. Itu masalah. Allah musta'an. Jadi agama seperti itu. Nampak sih ya? Jadi hadis ini nak ditunjukkan oleh Nabi bahwa kiamat tidak terjadi kecuali ala syiraril khalq, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah lagi. Bukan hadis ini untuk menunjukkan zikir dengan mengucapkan Allah. Ma'asyil kiram. Dan ini banyak yang disalah tafsirkan oleh orang. Ya, misalnya kalau dikatakan bahwa banyak, nantilah ya. Selalu banyak contoh, nanti tidak beranjak kita. Nah, kemudian waman tamassaka al-yawma, Syekh mengatakan waman tamassaka al-yawma bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wastaqama 'alaiha wa da'a ilaiha kana ajruhu awfara wa akthar min ajri man jara ala hadhil jumlati fi awailil islami wal millah. Siapa yang memegang teguh sunnah Rasulullah hari ini, di zaman beliau abad keempat kan ya, Syekh As-Sabuni di abad keberapa kemarin? Abad keempat Hijriyah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah hari ini, katanya, padahal hari itu Masya Allah Ahlus Sunnah masih punya izzah, masih punya izzah, yaitu masih sunnah, masih hebat waktu itu. Walaupun aliran-aliran non sunnah sudah banyak yang menyebar dan banyak yang mengaku sebagai ahlus sunnah asli ya, yang asli dianggap tidak asli. Nah, tadilah yang terima bid'ah campur dengan sunnah itu ada sunnah original. Yang ahli sunnah yang tak terima bid'ah hasanah itu ahli sunnah abal, bukan original. Begitulah orang itu menilai. Imam Ahmad rahimahullah di abad ketiga, karena beliau tidak menerima
apapun bid'ah dalam agama dianggap sebagai orang sesat menyesatkan. Ahli bid'ah. Yang bilang dia ahli bid'ah siapa? Pentolan ahli bid'ah. Namanya Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili. Jadi yang sesat itu adalah Imam Ahmad dan murid-muridnya serta ulama-ulama yang sepaham dengannya. Yang ahli sunnah siapa? Yang tadi sesat menyesatkan itu. Kenapa? Karena dia berada di pusat kekuasaan, orang dekat khalifah, jadi pembusuk, bukan penasihat. Ya, dia jadi ketua Mahkamah Agungnya waktu itu, Qadil Qudat, sehingga diperintahkannya seluruh hakim tinggi di seluruh provinsi untuk melakukan fatwa Imam Ahmad adalah ahli bid'ah, sesat menyesatkan. Jadi kalau ada ahli bid'ah sekarang mengatakan kita yang tidak menerima bid'ah ini sebagai ahli bid'ah karena pengikut Wahabi katanya, sah? Dianggap sebagai Wahabinya. Wahabi itu apa? Pokoknya asal tonton tidak mau ikut bid'ah namanya Wahabi. Asal belajar pakai dalil itu namanya Wahabi. Asal tidak mau melakukan kecuali yang diperintah dan dicontohkan Nabi namanya Wahabi. Asal tidak menerima aliran-aliran sesat namanya Wahabi. Asal tahu yang salah mana yang benar namanya Wahabi. Tapi kalau nak selamat dari tuduhan Wahabi, anggaplah yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Itu nanti selamat dari tuduhan Wahabi. Kalau gitu cala Wahabi lah, kita tidak apa-apa. Nah, jadi ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, hari ini di abad itu, abad keempat, katanya siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW wa amila biha, dan mengamalkannya, wastaqama alai, istiqamah di atasnya, wa da'a ilaiha, dan mengajak orang untuk mengikutinya, menerapkannya, kana ajruhu awfara wa akthar, pahalanya lebih besar, lebih banyak dari min ajri man jara ala hazil jumlah fi awailil islami wal millah, dibanding dengan mereka yang di awal-awal Islam dulu mengamalkan. Iz Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena nabi kita, nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam berkata, lahu ajru khamsin, bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman itu, mereka dapat pahala 50 orang. Faqila khamsina minhum, ya Rasulullah, pahala 50 orang dari kalangan mereka sendiri? Qala, Nabi menjawab, bal minkum, tidak, tapi justru pahala mereka waktu itu seperti pahala 50 orang sahabat yang mengamalkannya. Kenapa? Sahabat dulu mengamalkannya di tengah-tengah ahli sunnah punya izzah. Sahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di akhir zaman, ya seperti kata beliau, pada hari ini, kayaknya mana yang lebih parah? Hari ini atau hari di masa imam ini? Hari ini kan lebih parah. Maka bergembiralah kita menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan dapat pahala 50 orang sahabat mengerjakan sunnah itu. Tapi jangan klaim pula berarti kita lebih hebat dari sahabat. Nah, ini kan pahala amalnya saja, gajinya boleh disamakan, tapi peringkatnya belum tentu sama, sah? Karena mereka lebih banyak lagi dapat di babnya, lebih banyak karena mereka lebih serius melaksanakan, lebih ikhlas, sah? Jadi martabatnya tidak mungkin kita capai, tapi Allah berikan kita upah seperti yang diberikan pada
mereka. Saking beratnya menegakkan, mengamalkan istiqamah di atas sunnah pada masa kita. Nah, oh silakan. Nah, azan dulu. Baik. Cepat sekali, masya Allah. Alhamdulillah.
Baik. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini walaupun diperselisihkan oleh sebagian ulama, ada yang mengatakan dhaif, tapi ada juga yang menghasankannya. Ala kulli hal walhamdulillah, tetap saja fadilat menghidupkan sunnah Nabi melalui hadis-hadis yang lain yang sangat banyak adalah punya keutamaan. Apakah kita dapat pahala 50 orang sahabat atau tidak? Itu tidak ada masalah, sebab menghidupkan sunnah Nabi SAW adalah menghidupkan ajarannya, adalah perintah Allah dan Rasul SAW. Nah, wa inna ma qala sallallahu alaihi wasallam liman ya'malu bi sunnatihi inda fasadi ummatihi. Nabi mengatakan itu sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi yang mengamalkan sunnahnya ketika rusak umatnya. Ketika rusak umatnya. Apa rusaknya? Apa yang merusak umatnya? Ya bid'ah tadi. Rusak umat. Kan umat rusak dengan dua, satu syahwat, satu syubhat. Yes. Rusak dengan syahwat? Iya. Rusak dengan syubhat? Iya. Dan tidak jarang syahwat itu berinduk pada syubhat juga. Karena dia biasa dengan syubhat, akhirnya melakukan syahwat. Ya, karena misalnya ini hadis atau Al-Quran mengatakan jangan, lalu datang syubhat. Maksudnya jangan di sini begini-begini. Paham tak? Dia kan dilarang. Sah? Tapi ada yang dengan syubhat mengakali larangan itu, kan tak haram. Sah? Atau kalau tidak sampai segitu tak apa-apa. Akhirnya dikerjakan. Di waktu itu ketika mendekat datang syahwat. Akhirnya gara-gara syubhat yang biasa meringan-ringankan perkara syariat, akhirnya terjerumus dalam syahwat. Makanya kaum muslimin dan muslimat ketika rusak umat, maka Nabi memberikan atau mengatakan bahwa siapa yang mendirikan sunnah di saat manusia rusak gara-gara syubhat dan syahwat, syubhat melahirkan bid'ah, syahwat melahirkan maksiat. Jadi syubhat melahirkan bid'ah, syahwat melahirkan maksiat. Mana yang lebih berbahaya maksiat daripada bid'ah? Tengok dulunya. Kalau bid'ahnya kecil, maksiatnya besar, tentu bahaya lagi maksiat. Tapi dari sisi ahli maksiat merasa berdosa, sedangkan ahli syubhat merasa berpahala. Di sini letaknya syubhat lebih berbahaya. Orang berbuat dosa tapi tak merasa berdosa, bahkan merasa berbuat baik. Makanya lebih hebat, lebih ringan lagi orang yang berbuat maksiat, karena dia merasa bersalah. Kan ada orang buat salah tapi tidak merasa bersalah. Kalau ditogang kadang melopu ke awak. Iya, enggak. Orang yang merasa bersalah ketika dinasihati pada umumnya nunduk. Iya Pak, terima kasih Pak, tapi jangan terlalu lama ya, nanti didopaknya kita. Nah, rata-rata mereka mengakui sahih. Tapi ahlu syubhat banyak cerita lainnya. Dia cerwak anjan pandainya, wak anjan sunnah, ya kan? Sunnah kata kan. Jadi ahli syubhat begitu, sehingga tidak akan mau dinasihati sebab dia merasa tidak bersalah. Itulah sebab makna dari perkataan para ulama ketika menyebutkan bid'ah lebih berbahaya daripada
maksiat. Ya, walaupun sebagian maksiat lebih berbahaya dari sebagian bid'ah, tergantung besar kecilnya. Tapi dari sisi pelaku maksiat merasa bersalah, maka harapan untuk bertaubat ada. Ahli syubhat merasa berpahala melakukan dosa. Buat bid'ah kan dosa kan? Serius. Masa orang ngaji berdosa? Weh, masa orang mengaji berdosa? Masa orang berzikir berdosa? Maka orang sholat berdosa? Nah, gimana? Hah? Orang sholat berdosa? Orang berzikir berdosa? Masa orang berzikir berdosa? Akan payah tuan jawabnya kan. Ini kita semua itu. Jadi dia tidak merasa bersalah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, sayyidut tabi'in, tabi'in yang paling afdal adalah Sa'id bin Musayyib, melihat seorang laki-laki salat sunat selepas salat subuh. Salat sunat selepas salat subuh. Tentu ini salah apa benar ini? Sembarang nyalain orang. Orang salat disalahin juga. Berarti orang salat masuk neraka? Hah? Ini jawaban orang tuh. Abu Sa'id bilang, "Mahadza ya Abu Fulan? Kenapa kau salat sekarang?" Jawabannya, tadilah karena dia merasa berpahala, lalu disalahkan, marah dia. Ayu azibuni ala salat? Apakah Allah akan mengazab saya gara-gara salat? Kalau tidak berilmu, Sa'id kan terpongo, ya kan? Kan tak kasihnya. Tapi beliau kan orang berilmu, a'lamut tabi'in, afdalut tabi'in. Apa kata Sa'id? Tidak ya akhi, Allah tidak mungkin menyiksa hambanya gara-gara salat. Sah? Tapi Allah akan mengazabmu gara-gara mukhalafati sunnah. Allah akan mengazabmu gara-gara menentang sunnah. Ada dalil orang diazab gara-gara menentang sunnah? Tak ada. Tapi siapa anggung je? Kenapa dianggukkan kalau tidak ada dalilnya? Katanya harus zaman sekarang harus berdalil, sah? Sebanyak itu dalil. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Lanjut. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi kama tawalla nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Artikan bang, siapa yang menentang sunnah setelah jelas baginya petunjuk, menentang Rasul tentu menentang sunnah kan, setelah jelas baginya petunjuk dan mengikut jalan yang tidak ditempuh oleh umumnya kaum mukminin, itu jalan sunnah. Terus nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling. Kalau Allah biarkan kita berpaling dari kebenaran, ini hukuman atau pembebasan? Hukuman. Apa nyawaan je lah. Kalau sampai disabuin di ayat ke awak macam itu, apa nyawaan lah, buat apa nyawaan. Itu maksudnya ang bebas atau maksudnya tak kan dulin juang lah. Kalau sampai laki bini macam itu punya kau lah, tak kan dulin jualnya. Lah kan dapat ada urung. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kami biarkan dia berpaling kemanapun dia mau. Ujungnya apa? Wa nuslihi jahannam, nanti akan kami campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Jadi benarlah perkataan Imam Sa'id bin Musayyib, Allah tak azab kamu gara-gara salat.
Gimana pula Allah mengazab kita gara-gara solat? Solat itu dicintai Allah. Allah tak mungkin mengazab kita gara-gara zikir, karena zikir itu adalah sebaik-baik untuk mengingat Allah. Allah tak mungkin azab kita gara-gara apa lagi? Gara-gara puasa, gara-gara bersedekah. Tak mungkin. Tapi dengan syarat semua itu dilakukan sesuai dengan sunnah. Kalau tidak sesuai, Anda akan diazab gara-gara menyalahi sunnah. Oleh sebab itu, jenadu jubit hasanah lebang jo lebih bezo jo sunnah. Berarti menentang sunnah dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Itulah sebabnya. Ini mohon maaf ya, kalau ada ahli bid'ah di sini saya minta maaf. Ya, itulah sebabnya kenapa ahli bid'ah itu tidak direkomendasikan jadi imam solat kita. Karena dia pendosa ya, jangan tersinggung dah. Mohon jangan tersinggung. Kan saya bilang ulama bukan saya. Itu sebabnya al-mubtadi tidak direkomendasikan jadi imam. Cuman masalahnya antum dibilang ahli bid'ah juga oleh ahli bid'ah. Makanya antum tidak direkom jadi imam. Ceramah aja tidak boleh. Ceramah aja dilarang. Ini masjid milik pemerintah, milik bersama. Semua orang boleh kecuali ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Yang tidak menerima bid'ah hasanah. Jadi sebenarnya terapannya sama, bahwa ahli bid'ah tak direkomendasikan jadi imam dan penceramah. Jadi semua orang akan mengatakan itu. Makanya ketika ahli bid'ah yang berkuasa, maka ahli sunnah dianggap ahli bid'ah. Ketika ahli sunnah yang berkuasa, memang ahli bid'ah, memang ahli bid'ah. Jadi sabar aja ya. Sabar aja ya. Nah, sabar aja. Alhamdulillah, karena memang jangankan kita, Nabi saja dituduh ahli, ya, dengan bahasa lain ahli as-sabi'in, ahli sabi'ah, yaitu orang yang menyimpang agamanya. Jadi Nabi dianggap pencetus aliran sesat yang memecah belah umat. Sampai akhirnya Allah tolong agamanya, Allah menangkan Nabi, baru mereka mengakui sah. Makanya yang penting bukan pengakuan orang itu, tapi yang penting adalah benar di atas jalan yang telah dibentangkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau contohnya kan banyak tadi hadis. Mereka semua pakai hadis. Ahli syahwat kadang-kadang juga pakai hadis juga. Ahli bid'ah juga pakai hadis juga. Kenapa kok bisa berubah pemahamannya? Coba hadis tentang larangan bid'ah, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Masya Allah, banyak saya dengar pentolan ahli bid'ah dunia menjadikan hadis ini alasan adanya bid'ah hasanah. Mau tahu? Mau tahu? Nanti kita buat judul kajian, judulnya sunnah yang menjadi dasar bid'ah hasanah. Bagus? Ingat-ingat kan bang ya? Mat, catat oi. Apa yang saya judul sudah itu jangan apa judul ustaznya. Alang catat. Nah, catat. Hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang menjadi alasan untuk berbuat bid'ah hasanah. Nang lu. Tidak mesti siko ram. Nah, tidak mesti siko. Tapi kalau minta Pak Haji siko, ceraman siko. Nah, jadi banyak sunnah-sunnah dijadikan landasan untuk menjadikan bid'ah hasanah. Itu biasa. Jadi memang subuhat itu memang tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya.
makanya susah untuk diluruskan. Itulah sebabnya bid'ah itu lebih berbahaya dari maksiat. Nah, cukuplah dulu ya. Cukup dulu. Tak rela nampaknya. Nah, cukuplah dulu, nanti kita sambung di pertemuan yang mungkin sekali atau 2 kali lagi lah, insyaallah taala. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.